Ya, tampilannya sudah keluar ya di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi energi dengan eksergi bersifat kekal pada proses mampu balik. Jadi ya dilihat saja sistem tersebut, sistem yang ingin dianalisa tersebut atau yang ingin diamati tersebut, apakah dia kondisinya itu kondisi reversible. Reversible itu proses mampu balik, jadi bisa berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2, dari kondisi 2 bisa kembali lagi ke kondisi pertama. Kemudian jika sistem tersebut tidak dapat mampu balik, artinya misalkan bersifat kekal pada proses mampu balik, tapi dapat musnah pada proses tak mampu balik. Nah, di bagian ini yang tak mampu balik itu artinya proses irreversible. Irreversible ya. Apa itu irreversible? Ya, ilustrasinya seperti membakar kayu atau membakar kertas kertas HVS atau membakar plastik, itu adalah proses irreversible. Artinya ketika sumber energi tersebut dibakar atau panaskan sehingga terjadi proses pembakaran, misalkan membakar kayu, ketika kayu tersebut dibakar, kayu tersebut akan berubah menjadi abu atau berubah menjadi arang. Lalu apabila panas tersebut dihilangkan atau energi panas yang dihilangkan, misalnya ditarik, yang hasil dari proses pembakaran dari kayu tersebut dihilangkan, maka kayu tersebut tidak akan kembali lagi atau berubah lagi menjadi utuh. Misalnya arang yang sudah terbakar atau abu yang sudah material yang sudah terbakar, dia tidak akan kembali lagi menjadi utuh kembali. Nah, lain halnya dengan proses mampu balik. Untuk sistem yang mampu balik, misalkan menyalakan lilin atau memanaskan lilin yang awalnya itu fasenya itu, wujudnya itu, bentuknya berbentuk padatan, solid. Kemudian setelah dipanaskan pada temperatur tertentu berubah menjadi lelehan, mencair, meleleh, lalu mencair. Kemudian jika energi panasnya dihilangkan atau dipindahkan atau ditarik, maka kondisinya akan kembali lagi menjadi fase awalnya seperti apa kondisi pertamanya. Lalu kalau yang proses irreversible tapi dapat musnah pada proses tak mampu balik. Nah, artinya ketika energinya dilenyapkan atau dihilangkan, ya energi itu terbuang begitu saja. Di bagian di sini diartikan musnah itu dia sudah menyatu kembali dengan dengan lingkungan. Jadi kalau misalkan memanaskan sistem yang ingin dipelajari atau diamati adalah memanaskan kayu atau memanaskan kertas, membakar kertas. Nah, ketika sumber panasnya, energi panasnya itu ya nyala api, itu dipadamkan atau dihilangkan, ya nyala api tersebut akan kembali ke lingkungan atau akan menyatu lagi atau akan hilang, musnah ke lingkungan. Tapi aktualnya dia tidak musnah, tapi akan kondisinya adalah masuk ke dalam lingkungan. Nah, permasalahannya karena sistem tersebut kondisinya adalah irreversible. Irreversible itu proses yang tidak bisa terjadi secara bolak-balik dari 1 ke 2, ya sudah dari 1 ke 2 saja, tidak bisa berubah menjadi dari 2 berpindah ke 1. Jadi
di bagian inilah diartikan energi tersebut ya sudah musnah, dia dapat didefinisikan, tapi dapat musnah pada proses yang tak mampu balik. Ya, jadi seperti itu untuk perbedaan antara energi dengan eksergi. Oke, baik, ada lagi pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kalau berikutnya saya akan lanjut lagi untuk slide berikutnya. Nah, nanti di slide berikutnya bisa ada yang ingin tanyakan bisa menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan mic-nya. Ini adalah eksergi, jadi dituliskan cukup besar, eksergi. Tujuan atau objektif dari eksergi ini adalah untuk mengetahui atau memeriksa performa. Performa itu adalah kemampuan dari peralatan teknik. Ya, peralatan teknik itu kalau di bagian tadi kita asumsikan, kita lihat sebagai sistem. Jadi sistem misalkan mengamati atau memeriksa performa dari sistem, misalkan sistemnya itu yang ingin diamati adalah motor 2 tak atau motor 4 tak atau misalkan motor diesel atau motor berbahan bakar bensin. Itu adalah sistemnya. Lalu eksergi itu tujuannya untuk memeriksa performanya, kemampuan dari sistem tersebut. Apakah sistem tersebut bisa beroperasi atau berfungsi dengan baik, atau sistem tersebut mengalami permasalahan atau mengalami problem atau mengalami kendala sehingga sistem tersebut tidak bisa bekerja dengan optimal. Itu adalah tujuan dari eksergi. Tujuannya adalah untuk memeriksa performansi peralatan teknik yang ditinjau atau bisa dijelaskan dengan menggunakan penjelasan hukum kedua termodinamika. Berikutnya eksergi work potential of energy. Ini adalah seperti ini tampilannya. Hal yang pertama yang dilakukan para pengeksplorasi, yang pertama adalah mengestimasi. Jadi pengeksplorasi itu bisa diartikan juga sebagai insinyur atau engineer-nya yang akan menjalankan sistem tersebut atau menggunakan peralatan teknik tersebut untuk melihat performansinya. Yang dilakukan para pengeksplorasi atau insinyur ialah mengestimasi atau menghitung. Estimasi itu bisa diartikan menghitung, memprediksi, memperkirakan jumlah energi, jadi berapa besar energi yang terkandung di dalam sumber tersebut. Ya, sumbernya bermacam-macam, bisa saja sumber energinya itu adalah energi dari energi padat, solid seperti batu bara, kemudian kayu, kemudian energi nuklir, itu adalah sumber energi. Kemudian energi yang lain seperti energi cair, minyak, kemudian energi gas, dan energi matahari, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan adalah melakukan estimasi jumlah energi, berapa energi yang terkandung dalam sumber tersebut. Kemudian ini ilustrasinya ketika sumber energi baru ditemukan, ini sebagai contoh energi geotermal, jadi memanfaatkan energi panas bumi. Jadi energi panas bumi. Jadi bumi ini di dalam bumi, planet bumi, dalam bumi itu ada namanya energi
termal, jadi geotermal. Nah, geotermal ini atau sumber panas yang dihasilkan dari bumi ini dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai sumber, lalu dihitung berapa jumlah energi yang terkandung tersebut sehingga bisa dimanfaatkan. Kemudian berikutnya adalah sehingga bisa diketahui potensi kerja dari sumber, yaitu jumlah energi yang dapat diekstraksi sebagai kerja yang berguna. Kerja yang berguna itu kerja yang memiliki output atau memiliki keluaran yang memiliki nilai gunanya, nilai manfaatnya. Jadi pada saat energi atau sumber energi tersebut dipergunakan, maka dia akan menghasilkan kerja. Nah, kerjanya ini, kerja dari proses pemanfaatan energi tersebut, bergunanya untuk apa? Kegunaannya bisa dimanfaatkan. Apakah dia bisa berguna untuk menggerakkan benda atau menggerakkan sistem, misalkan menggerakkan piston atau menggerakkan poros atau menghasilkan putaran, bisa memutar turbin, memutar bilah atau memanaskan material tertentu, ya itu ada kegunaannya. Nah, di situ yang dimaksud juga sebagai kerja yang berguna. Kemudian informasi tersebut untuk memutuskan dalam hal, nah di sini dari ekstraksi energi tersebut yang sebagai ilustrasinya atau sebagai contohnya itu memanfaatkan energi geotermal, energi panas dari bumi, panas bumi, yang ditransformasikan atau dikonversikan ke dalam kondisi tertentu yang tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan energi listrik, yang nanti di energi listrik ini nanti bisa dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Jadi itu adalah alurnya seperti itu. Kemudian sifat di atas ini adalah 1, 2 sifat di atas disebut eksergi, ya, juga disebut availability atau available energy. Jadi eksergi itu adalah energi yang tersedia. Seberapa banyak energi yang tersedia? Nah, energi yang tersedia tersebut, apakah semua energi tersebut bisa dipergunakan atau hanya seberapa sumber energi saja yang dimanfaatkan? Nah, itu yang dimaksud dengan eksergi. Kemudian potensi kerja energi secara sederhana diartikan sebagai kerja berguna. Di bagian sini dituliskan berguna, artinya penggunaan dari energi tersebut ada nilai fungsinya atau kegunaan pada bagian akhirnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Jadi karena yang merubah atau memanipulasi atau mengkonversikan energi itu adalah human atau manusia, berarti dia harus bisa berguna atau bermanfaat untuk penggunanya. Bisa digunakan untuk apa? Kemudian eksergi atau yang biasa diartikan di sini, eksergi work potential energi, kerja potensial kerja energi potensial, kerja yang dilakukan selama proses tergantung pada initial state. Initial state itu bisa dipahami sebagai kondisi awal. Kondisi awalnya seperti apa? Jadi pada saat energi atau sumber energi tersebut ingin digunakan atau ingin dimanfaatkan atau diperdayakan, dipergunakan, kondisi awalnya seperti apa? Kerja yang dilakukan selama proses, jadi kerja atau nilai W, work, yang dilakukan selama proses tergantung pada initial state
atau keadaan awal. Keadaan awalnya seperti apa? Kalau misalkan kondisi energi yang dipergunakan, sederhananya seperti ini. Misalkan ilustrasinya, misalkan ingin memanfaatkan atau mempergunakan sumber energi batu bara. Nah, ketika dia ingin dilakukan proses pembakaran atau proses combustion dengan membakar batu bara tersebut dengan cara dipanaskan, tetapi kondisi awalnya batu bara tersebut kondisinya tidak kering, artinya ada cairan atau ada fluida air yang tumpah atau tersiram di batu bara tersebut, sehingga untuk mempergunakan gold atau batu bara tersebut akan berbeda antara sumber yang batu baranya kondisinya memiliki rendah nilai kadar airnya dengan yang tinggi kadar airnya. Itu yang dimaksud dengan initial state atau keadaan awalnya. Nah, keadaan awal inilah yang mempengaruhi output akhirnya, kerja yang dilakukan di bagian akhirnya itu dipengaruhi dari keadaan awalnya. Karena sumber yang ingin dipergunakan adalah batu bara yang memiliki kadar airnya bercampur air di dalam batu bara tersebut, sehingga untuk memanaskan atau mengaktifkan proses pembakaran tersebut supaya bekerja dengan maksimal akan berbeda dengan kondisi batu bara yang kondisinya kering atau kondisi tidak ada fluida atau kadar air yang terkandung di dalamnya. Itu adalah initial state. Kemudian proses state, bagaimana prosesnya? Ini berhubungan dengan proses, ya ada yang kemarin ada proses kalau balik lagi state itu keadaan prosesnya seperti apa didefinisikan? Apakah dikondisikan dalam kondisi isobar dengan kondisi diasumsikan tekanannya konstan, kemudian isokorik, atau kondisinya adiabatik. Itu adalah prosesnya seperti itu. Lalu balik lagi ke yang tadi, itu yang proses state atau status prosesnya seperti apa, dan di bagian akhir final state, keadaan akhir. Jadi jika dituliskan ke dalam persamaan atau tulisan seperti ini, model matematiknya itu kerja ini adalah work itu bahasa Inggrisnya work, arti Indonesia ada kerja atau usaha, itu dipengaruhi oleh initial state, kondisi awal dari sumber energinya, sumber energi tersebut seperti apa kondisi awalnya. Lalu proses state-nya, prosesnya dilakukan seperti apa, treatment yang dilakukan untuk mengerjakan sistem tersebut seperti apa yang dilakukan. Kemudian di bagian terakhirnya seperti apa untuk final state-nya. Jadi itulah yang mempengaruhi usahanya atau memberikan pengaruh terhadap kerja. Kalau misalkan initial state-nya nilainya bagus, proses state-nya bagus, lalu final state-nya atau keadaan akhirnya bagus, proses pembakaran sempurna atau kondisi yang dipergunakan untuk melakukan combustion tersebut, bahan bakarnya bisa terbakar dengan baik, dengan sempurna, maka akan menghasilkan W yang baik pula, atau menghasilkan kerja atau menghasilkan usaha yang baik juga. Jadi
Tiga hal inilah yang mempengaruhi kerja, ada kondisi awal, proses, kemudian di bagian akhirnya adalah final state. Di bagian lain mengenai ini ada analisis eksergi. Ya, analisis eksergi tadi dipengaruhi oleh yang ini, initial state ditentukan sehingga bukan sebuah variabel. Lalu output kerja maksimum ketika proses antara dua keadaan dieksekusi dalam sebuah reversible manner atau perlakuan reversible. Reversible itu perlakuan yang kondisinya itu bisa mengalami bolak-balik. Jadi dari kondisi 1 ke kondisi 2, dari kondisi 2 bisa kembali lagi ke kondisi awal atau kondisi pertama. Semua reversible diperhatikan dalam menentukan kerja potensialnya. Ini adalah hal yang menjadi perhatian ketika Anda ingin melakukan atau menganalisa eksergi. Eksergi yang pertama adalah memperhitungkan initial state, kondisi awalnya seperti apa pada saat sumber energi tersebut dipergunakan. Kemudian yang kedua, output kerjanya, kerja maksimum ketika proses antara dua keadaan dieksekusi. Yang ketiga, semua irreversible diperhatikan dalam menentukan kerja potensial. Lalu di akhirnya sistem harus berada pada dead state atau keadaan mati pada akhir proses untuk memaksimalkan output kerja. Dead state ini keadaan mati bukan berarti sistemnya mati, yang dimaksud di sini sudah mengalami keseimbangan atau kesetimbangan energi. Jadi tidak ada perubahan energi lagi. Jadi energi tersebut yang dipergunakan atau yang dimanfaatkan di sistem tersebut sudah mengalami kondisi yang setimbang. Ya, ini yang tadi yang dimaksud dengan dead state. Sistem dikatakan menjadi dead state ketika sistem berada dalam keseimbangan termodinamika. Jadi keseimbangan secara termodinamik dengan lingkungan. Jadi antara sistem dengan lingkungan sudah mengalami kondisi yang seimbang atau kondisi yang setimbang. Itu yang dimaksud dengan kondisi dead state-nya. Selanjutnya, pada kondisi ini, untuk kondisi dead state, sistem berada pada temperatur dan tekanan lingkungannya. Tekanan, jadi temperatur itu nilai suhunya, kemudian nilai pressure, nilai tekanan, temperatur dan tekanan lingkungannya dengan sistem dan lingkungan bernilai sama. Kemudian tidak mempunyai energi kinetik, dan potensial, tidak bereaksi dengan lingkungan, tidak mengalami proses chemical atau proses secara reaksi kimia terhadap lingkungan. Properti sistem dead ditandai dengan 0 pada tulisan di bawah. Jadi seperti ini dijelaskan. P ini adalah pressure-nya, ini adalah T0 temperatur, H0 ini adalah nilai H-nya, U0 dan nilai S0 itu diartikan 0 itu kondisinya sudah mengalami
keseimbangan secara termodinamik dengan lingkungan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ada hot potato, ini adalah sistem. Sistemnya itu hot potato atau kentang yang panas ya, kentang panas. Temperatur dari atau suhu dari kentang rebus, sebut saja kentang yang direbus atau yang dipanaskan atau yang dikukus dengan nilai temperaturnya bernilai 70 derajat Celcius. Di sini dituliskan 70 derajat Celcius, panas dari kentang tersebut 70 derajat Celcius. Lalu garis putus-putus, ini adalah garis putus-putus ya, garis strip putus ini adalah environment. Environment itu lingkungan sekelilingnya, berarti kalau ini adalah kentang, berarti yang di sekeliling kentang itu suhunya, temperaturnya nilainya 25 derajat Celcius. Kemudian apa yang bisa diartikan atau bisa dijelaskan di sini, surrounding adalah segala sesuatu di luar batas sistem. Jadi kalau ini adalah sistemnya ini kentangnya itu yang ingin dijadikan sistem. Jadi surrounding itu adalah segala sesuatu di luar batas sistem. Kemudian immediate surrounding merujuk ke bagian dari lingkungan yang dipengaruhi oleh proses, dan environment mengacu pada wilayah di luar. Nah, di bagian ini yang tadi yang dimaksud dengan kondisi dead state, sistem dikatakan menjadi dead state ketika sistemnya ini adalah, misalkan ini adalah disebut sebagai sistem kentang panas atau hot potato sebagai sistem, berada dalam keseimbangan termodinamika dengan lingkungannya. Nah, keseimbangan termodinamika itu artinya sistem berada pada temperatur dan tekanan yang sama. Jadi kalau misalnya sistemnya ini pada saat dilakukan pengukuran masih temperaturnya 70 derajat Celcius, sedangkan di lingkungannya masih diukur nilainya 25 derajat Celcius, berarti dia belum mengalami fase ini. Jadi dia belum pada kondisi dead state. Tetapi ketika dilakukan pengukuran, misalkan kalau ini dihitung ya, diukur 70 ditambah 25. Lalu setelah diukur 70 derajat suhu dari kentang ditambah dengan 25 derajat suhu dari lingkungan, lalu dibagi dengan 2 di rata-rata. Ternyata suhu yang ada di lingkungan hot potato di lingkungan di sistem ini, di kentang tersebut suhunya 47,5 derajat Celcius suhunya. Lalu suhu yang ada di sekeliling kentang tersebut, environment-nya di sekitarnya itu 47,5. Artinya dia sudah mengalami keseimbangan. Nah, itu dia sudah masuk ke dalam fase atau kondisi yang ini, kondisi dead state, ketika sistem berada dalam keseimbangan termodinamika dengan lingkungan, di mana sistem tersebut nilai temperatur dan tekanannya sama nilainya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya. Yang di bagian tadi, itu kan dijelasin ya, kalau kita harus menemukan cara kerja yang berguna. Nah, itu gimana caranya seseorang dapat tahu kalau energi tersebut memiliki kerja yang berguna? Terus, cara memperkirakan besaran potensial energinya gimana? Apakah hal-hal tersebut berhubungan erat dengan kerja yang tadi? Ya, yang bagian yang ini ya, flowchart ini. Iya. Ya, jadi di
di bagian awal ini di sini dituliskan hal pertama yang dilakukan para pengeksplorasi. Pengeksplorasi itu ya kita sebut saja sebagai engineer-nya atau insinyurnya. Pertama kali yang dilakukan adalah estimasi, menghitung dulu, dihitung berapa jumlah energi. Jadi kalau yang ingin digunakan, misalkan sumber energinya itu batu bara, berapa nilai kalor yang dihasilkan ketika batu bara tersebut dipanaskan atau ketika batu bara tersebut dibakar, berapa nilai kalori yang terkandung pada batu bara tersebut. Karena sumber energi misalkan batu bara itu banyak sekali jenisnya, tipenya ada macam-macam ya, ada 4 tipe atau 5 tipe. Nah, untuk tipe-tipe tersebut dia memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya tipe 1 dengan tipe kedua, tipe 3, tipe 4 dan 5 memiliki nilai kalori. Jadi dihitung estimasi jumlah energi, kalorinya itu berapa besar. Jadi kalau misal nilai untuk tipe yang pertama, nilai kalorinya lebih rendah dari tipe yang kedua. Nilai tipe yang kedua lebih rendah nilai kalorinya dari tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga lebih rendah nilai kalorinya dari tipe yang keempat. Dan tipe yang kelima lebih rendah dari tipe yang keempat, nilai kalorinya lebih rendah dari nilai yang kelima. Jadi yang paling tinggi adalah nilai tipe yang kelima. Nah, di situ ditentukan dulu berapa nilai kalorinya. Jadi misalkan untuk tipe 1, 2, 3, 4, 5 sebagai sumbernya itu adalah sumbernya energinya itu adalah batu bara. Untuk tipe yang 1, misalkan untuk nilai kalori yang rendah, dia bagus bisa dipergunakan untuk katakanlah untuk memasak air atau untuk memanaskan air, karena untuk memanaskan air tidak terlalu membutuhkan nilai kalori yang besar. Jadi pada temperatur 100 derajat Celcius air sudah bisa mendidih atau sudah mengalami titik didih, jadi sudah bisa berguna. Tetapi untuk kondisi tertentu, misalkan untuk menggerakkan turbin, menggerakkan turbin uap, nah, apakah dengan panas dengan kalori, dengan bisa memanaskan uap dengan temperatur 100 derajat Celcius, turbin sudah bisa berputar? Ternyata enggak. Ternyata tidak. Artinya batu bara tersebut harus dipilih nilai kalorinya. Misalkan sebagai contoh, ternyata tipe kalori yang keempat yang bisa dipergunakan. Karena nilai kalorinya dia bisa menghasilkan energi yang besar sehingga dia bisa memutar sudu turbin. Jadi kalau untuk memanaskan air ya hanya menggunakan batu bara dengan tipe yang pertama. Kemudian tipe yang untuk memutar memutar bilah turbin, dia harus menggunakan sumber energi atau sumbernya itu yang model batu bara yang keempat. Sehingga bisa diketahui potensi kerjanya. Nah, inilah yang perlu diketahui. Sumbernya seperti apa? Yang tadi ada sumber batu bara tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Tipe 1 bisa diketahui potensi kerjanya, misalkan dia berpotensi hanya potensi atau kemampuannya itu untuk mendidihkan air mineral ya, sumber air masak atau memasak air, bisa memanaskan atau menghasilkan nilai kalori sampai 100 derajat Celcius karena titik didih air pada temperatur 100 derajat. Sehingga dapat diketahui potensi kerjanya dari sumber, yaitu jumlah energi, ya energi yang dihasilkan, energi panasnya, nilai kalorinya, yang nantinya macam-macam, bisa dari sumber tersebut, dari tipe sumber energi batu bara tersebut,
jenis 1, tipe 2 bisa berguna atau bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Di bagian ini diartikan yang dapat diekstraksi atau dipergunakan sebagai kerja yang berguna. Sama halnya juga dengan crude oil. Crude oil itu minyak mentah. Jadi kalau minyak mentah itu pada saat diambil dari dalam bumi, dari perut bumi, itu minyak belum bisa dipergunakan secara langsung, harus diolah dulu. Nah, diolah itu nanti dibagi-bagi lagi. Nanti minyak ini diolah atau bisa dijadikan bensin, kemudian ini bisa diolah, bisa diekstraksi menjadi solar, misalkan untuk bensin, nanti dibagi-bagi lagi. Diolah bisa menjadi bensin yang jenisnya itu untuk premium, kemudian untuk Pertamax, atau ada yang Pertalite, lalu yang bensin nanti ada dibagi-bagi dengan nilai berapa oktan number-nya. Nanti pengaruh dari oktan number atau setan number tersebut itulah yang berfungsi terhadap kerja dari sistem yang ingin dipergunakan. Misalkan untuk kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkat beban yang berat dengan kendaraan yang digunakan untuk melaju atau berlari atau melaju dengan kecepatan tertentu dengan sangat cepat dengan mengangkat beban yang berat, itu berbeda sumbernya. Jadi dari situ bisa dikelompokkan atau bisa dibedakan bahan bakarnya, sumber yang digunakan untuk kendaraan yang untuk balapan, misalnya Formula 1, F1 atau MotoGP atau yang untuk racing, itu jelas berbeda dengan kendaraan yang fungsinya misalkan fungsinya untuk sebagai kendaraan penumpang atau kendaraan bis penumpang atau kendaraan memindah barang, truk penumpang. Di situ bisa diketahui potensi kerjanya. Nah, kerjanya itu digunakan untuk apa dari sumber yang dipergunakan sumber energi tersebut. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Tidak, baru jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke next slide berikutnya. Nah, inilah yang menjadi perhatian ya ketika ingin melakukan analisis eksergi. Jadi memperhatikan nilai